Selamat sore semuanya. Kita sangat berbahagia ya saat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia-Nya kita ada di sini dalam keadaan baik semuanya. Dan kami ingin berbagi cerita di sini, berbagi kebahagiaan tentunya karena film Sana yang sudah kita produksi 3 tahun yang lalu ya, dari tahun 2020, dan itu akan tayang di tanggal 2 Januari tahun 2025. Dan hari ini adalah gala premier dari Sana. Jadi film ini sangat luar biasa tentunya, dengan ide kreatif yang berbeda dari film-film yang lain. Kita ambil dari dunia hewan ya, dari dunia hewan yang kita namakan itu antropomorfisme ya, yang mana kita ubah menjadi karakternya menjadi manusia gitu. Jadi hewan kupu-kupu yang tadinya mempunyai sayap dan kita bentuknya itu seperti manusia. Jadi bisa berbicara, bisa berjalan, bisa beraktivitas seperti kita semua gitu ya. Jadi dengan film ini tentunya kita melihat bahwa ada sisi sebagai tokoh utamanya, ada juga yang sebagai tokoh antagonisnya. Tentunya ada tokoh antagonisnya itu Atlas, dimainkan oleh Kumbang di situ. Jadi ini perang tentang teritorial juga ya. Jadi permusuhan antara teritorial gitu. Jadi film Sana ini mengenai persahabatan yang kita akan angkat, juga mengenai tentang kasih seorang ibu kepada anaknya, dan anaknya yang juga ditemukan. Mungkin nggak bisa di-spill ya. Jangan nanti terlalu spoiler Bu, nanti biar pada nonton ya Bu. Nggak boleh di-spill banyak-banyak ya, itu tentang seperti itu. Oke. Jadi luar biasa tentunya, dan kami membuatnya ini tentunya dengan kerja keras sama tim kami semuanya, dan dengan passion, dengan kolaborasi juga. Sebagian kita kolaborasi dengan Kanada, dengan animator di Kanada juga, dan juga lagu-lagunya ada yang diproduksi dari luar negeri juga. Jadi kenapa kami mau berkolaborasi dengan mereka? Karena kami mau aim-nya ke standar internasional. Luar biasa. Kira-kira dari film Sana ini yang berbeda dan yang mau ditawarkan apa? Silakan Ibu. Ya, tentunya kita melihat bahwa anak-anak kita itu perlu film-film yang menginspirasi ya. Yes. Sedangkan sekarang itu banyak film horor malah yang sering tayang di movie besar ya. Oleh sebab itu kami sebagai MNC Picture tentunya kami juga merasa bahwa ada beban moral kami yang kami ingin sharing kepada teman-teman sekalian, karena kami merasa bahwa anak-anak kita itu perlu film yang mendidik, perlu film yang berasal dari tim kita tentunya, tapi berstandarnya internasional gitu. Jadi mereka itu merasa bahwa kita mampu ya, kreativitas kita mampu sampai ke situ gitu ya. Apalagi kita bisa ke luar negeri. Itu luar biasa. Nanti kita kasih tahu deh bahwa bahwa kita setelah tanggal 2 Januari 3 minggu berikutnya kita sudah terschedule akan tayang di Singapura, Malaysia, luar biasa, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Itu yang ya luar biasa sih. Kira-kira harapannya apa nih Pak ya, khususnya untuk para penonton gitu ya, keluarga yang akan menyaksikan di tanggal 2 Januari 2025. Silakan Bapak. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini animasi kita ketiga ya di layar besar, di layar bioskop, dan saya kebetulan banyak tahu juga tentang proses Sana ini. Udah lama banget, udah hampir 3 tahun prosesnya, dan memang kita harus akui bahwa Ibu Liliana memang komit banget untuk pengembangan animasi di MNC Group. Jadi dari awal, bahkan dari IP pertama, produksi pertama kita dulu punya Entong, Kiko, Titus, Bima dan sebagainya, masih komit ya Bu ya untuk terus membesarkan MNC Animations. Jadi akhirnya pada hari ini kita announce bahwa kita udah bisa lihat hasil dari Sana filmnya, dan ini sudah akan tayang tanggal 2 ya, bulan Januari tahun depan, menandai
2025 terus kita lihat bahwa tidak terlalu banyak film untuk anak, dan kebetulan memang pemerintah kan sedang mencanangkan untuk banyak memproduksi film anak. Nah, 2025 kita mulai, MNC Animations memulai dengan meluncurkan film untuk anak. Harapannya liburan, pastinya kita berharap ini menjadi bagian dari liburan anak-anak semua dan ibu-ibu, gitu ya. Selamat siang semua. Selamat siang atas kehadirannya teman-teman. Jadi memang pertama kali ide tentang membuat Zana sebagai film layar lebar ini dicetuskan oleh Ibu Liliana di sekitar pertengahan tahun 2020. Kemudian dari situ kita mulai melakukan pengembangan cerita, pembuatan desain, pembuatan karakter, location yang mungkin teman-teman udah lihat begitu visualnya begitu menarik, begitu bagus, warna-warnanya juga bagus sekali. Jadi memang kita mengincar kualitas internasional. Jadi proses produksinya memang lumayan memakan waktu. Jadi dari situ setelah karakter jadi kita harus buat animasinya, lalu harus istilahnya di render supaya jadi gambar final, dan itu juga melibatkan banyak pihak gitu. Jadi dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kita menyelesaikan ini di sekitar akhir tahun 2023 sebenarnya. Lalu kita menunggu waktu yang tepat untuk dan mempersiapkan segala sesuatunya supaya film ini dapat rilis dengan baik, dan akhirnya nanti di tanggal 2 Januari 2025 nanti kita akan rilis di bioskop di Indonesia dan dilanjutkan kemudian di Singapura, Malaysia, Brunei, dan Kamboja. Oke, Ale boleh diceritakan mengenai karakter Zana ini tuh seperti apa sih sebenarnya Zana nih? Bagaimana kamu proses berkenalannya juga, karakter development, dan kamu kan hanya suaranya saja. Pasti ini menarik nih ceritanya. Silakan. Oke, sebelumnya izinkan menyapa dulu ya. Selamat sore teman-teman selamat semua. sore. Sekarang suara Alia ya, bukan suara Zana. Benar, oke, udah ganti ya. Ganti. Sebelumnya juga aku ingin berterima kasih kepada MNC Animation sudah memilih aku untuk mengisi suara Zana. Aku merasa dikenalkan dengan Zana itu juga jadi belajar banyak ya, sama dengan tadi pembelajarannya tuh banyak banget. Karena sosok Zana itu sosok perempuan pemberani yang menurut aku justru aku belum pernah merasa seperti itu. Waktu aku ngerasa masih kecil mungkin ya, aku merasa aku kayaknya nggak seberani Zana deh. Jadinya ketika sambil aku baca ceritanya, plotnya, dan akhirnya sambil ngisi, itu aku ngerasa terinspirasi juga karena wah ini bagus banget untuk anak-anak luar sana yang waktu kecil kan pemalu banget gitu. Jadinya bisa lebih berani, bisa belajar cara berteman dengan baik, bisa belajar menghadapi berbagai tantangan gitu. Makanya aku bangga banget bisa menyuarakan Zana. Kemudian aku ngerasa perbedaannya ketika aku lagi memproses mengisi suaranya gitu ya, ngelihat gambar di layar terus harus ada suaranya, itu untungnya dibantu dengan pengalaman voice acting sebelumnya, yaitu dari project MNC Animation juga, yaitu Ima S. Oke, tapi kalau misalnya kita ngobrol sama Brooklyn nih, Brooklyn kan biasanya di depan kamera. Nah sekarang harus mengisi suara seperti itu. Ada kesulitan atau justru wah ini udah mantap banget karena memang sudah solid juga. Boleh diceritakan? So kalau acting in person, I think you have to use more emotion, ekspresi, gestur. Tapi kalau dubbing itu we have to put the emotion, ekspresi, everything in your voice. Karena kan dubbing, so it has to really your voice has to really have the emotion in the film too. Gitu. Tapi nggak sulit ya? Enggak sih, I think it's pretty easy for me. Oke. Apalagi dengan pertemanannya yang juga dilakukan secara nyata seperti itu kan ya? Yes, nah, our besties. Bestie. Kalau karakter Novi, can you tell us about the character? Yes, karakter Novi itu lucu, suka exploring, and she's very happy. She's always happy ya, and she's ya gitu deh. Nonton makanya lagi ya nanti ya. Pokoknya langsung nonton. Tanggal 2 Januari ya. Tanggal 2 Januari. Robi Purba. Yes, Dona. Wow, langsung in karakter ya. Jadi sebagai Oleander betul? Dan Atlas. Atlas. Oke.
dua karakter di sini sampai sakit tenggorokan ini sumpah Dona. Boleh diceritakan ini gimana nih? Apa yang membedakan karakternya, kemudian kesulitannya kah gitu? Thank you Nona buat pertanyaannya. Izinkan aku menyapa teman-teman media dulu. Assalamualaikum Mbak Mas Tercinta, dan juga terima kasih Ibu Liliana Batitan dan juga semua tim dari MNC Animation buat kesempatan ketiga kalinya. Pak Esaf, Ibu terima kasih untuk film ketiga saya ini. Jadi karakter ini di film ini Zana the Movie bukan cukup malah sangat menantang, Nona, karena aku memerankan dua karakter yang berbeda. Satu baik banget melindungi keluarga dan juga ponakan dan lain sebagainya. Satu lagi kok rakus dan jahat banget begitu ya. Dia. Yang jahat ini bukan jahat sih saya bisa bilangnya, maksudnya Antagonis gitu ya? antagonis lah. Ini bernama Atlas, sementara yang baik itu Oleander. Oke. Jadi agak-agak dua personalities nih Ibu ya. Saya sampai bingung hari ini saya jadi yang siapa ya. Oke, berarti untuk mengatur emosinya gitu ya, karena tadi kan seperti ceritanya Brooklyn gitu ya, karena suara jadi emang harus put emotion di situ. Tapi gimana nih, aman atau ada kebingungan malah ke bawah gitu? Jadi jujur kita melalui proses reading yang alhamdulillah panjang, hampir 1 bulan lebih Ibu. Terima kasih buat kesempatannya, kita dikasih coach yang hebat, tim yang luar biasa, detail banget per kata kita benar-benar bedah begitu teman-teman. Jadi paling kalau teman-teman mungkin aku bisa menggambarkan ketika keluar dari lift kita mau masuk ke pintu animation, MNC Animation. Oke, hari ini gue jadi Atlas. Pada saat masuk gue harus jahat nih. Terus misalkan hari besoknya, oke, hari ini gue jadi Oleander, keluar dari lift masuk itu aku orang baik. Jadi benar-benar harus bisa set sebelum masuk ke ruangan reading. Kalau enggak kayak aku takutnya kayak ke switch dan bingung hari ini memerankannya gimana gitu. Oke. Ini boleh diceritain nggak sih kalian prosesnya tuh berapa lama nih selama dubbingnya ini nih kurang lebih? Iya silakan. In total gitu. Maaf, lupa. 3 minggu sampai 1 bulan ya baru ya. 3 minggu sampai 1 bulan. Oke. Cuman ya persisnya lupa, maaf ya. Gak apa-apa, kita maafin Zana ya. Jadi aku mah daun-daun mah maafin gitu. kalau boleh jujur teman-teman dan Ibu, pada saat kita proses voice over itu kita belum dapat gambar yang udah semanis dan sebagus ini. Masih rough banget. Jadi ini kita emosinya gimana dan gimana cara sinking bibirnya gitu, Pak. Yes. Tapi ya begitulah karena kita dibantu sama tim gitu, jadi ya alhamdulillah lah. Oke. Insyaallah. Mungkin aku boleh tanya satu-satu nih ya buat Kak Robi, buat Brooklyn sama Kakak Alia juga. Hari dimana yang paling berkesan ketika kalian voice over? Nah, itu pas lagi ngapain? Ada kejadian apa? Mungkin boleh diceritain. Coba diingat-ingat. Aku dulu. Boleh. Oke, jadi aku tuh ada satu scene di mana aku berantem sama diri aku sendiri. Nah, loh, agak sulit ya. Aktor mana sudah ngelakuin itu coba? Dan gitu cuma boleh tepuk tangan buat Oleander dong. Boleh sama dong kita Atlas. kasih tepuk tangan ya. Sama Robi Purbajo gak usah tepuk tangan. ya Di hari itu sulit banget Nona sumpah. Ya. Karena kan kita harus mengisi setiap gerakan, ada jatuh pun kita harus berusaha isi suara yang tepat. Aku kemarin kalau nggak salah ingat ada yang jatuh Atlas tapi gue suaranya Oleander. Nah loh, ketukar. Jadi kok nggak sinking gini ya, nggak sesuai. Nah jadi itu bagi aku sih ketika aku isi suara adegan berantem di scene terakhir antara Oleander sama Atlas itu sangat menantang. Sangat buat aku. menantang karena yang isi dua-duanya sama-sama Robi Purba. Benar. Dan Oke. jujur sebelum hari itu Ibu saya puasa makan gorengan 2 hari ya Pak. Wah, berat. Sama sekali gak makan patitan gorengan biar aman Bu. Biar aman Adegan semuanya. berantem soalnya, terima kasih. Air putih, tidak dingin. Kita kasih tepuk tangan dong, luar biasa effortnya untuk memberikan tontonan yang luar biasa ke kita gitu ya. Coba Brooklyn atau Alia yang mau duluan, udah inget? Ini bisa dibilang kayak best day on set gitu kan ya, ketika lagi voice over. Silakan. I think all the days that we're dubbing were really fun. All of them, because Nofi, she has like a lot of screaming, yelling, high pitch, like oh yeah. So I think those are really fun. So yeah, all the days, not really one day. All the days really fun, and yeah. Semuanya ya, setiap hari ya gitu ya, fun banget ya. Waktu kita dubbing bahasa Inggrisnya nggak sejago ini loh. Makin jago loh ini bahasa Inggrisnya, les di mana? Kebetulan namanya aja udah luar negeri ya. Iya. Kebetulan. Maaf. Thank you for coming ya. Thank you. Loh jadi thank you for coming. Kita kasih tepuk tangan dong buat Brooklyn. Jadi setiap hari menyenangkan dan vibe itu benar-benar dibawa dan terasa gitu ya, sampai ke hati penontonnya juga. Kalau Alia gimana? Tenang, yang ini inget kok. Oh yang ini kan. Ya,
favorit aku itu masa-masa sama reading. Oh, justru pas Iya, reading, pas ya? reading. Karena kita bisa benar-benar bereksperimen gitu, dan untungnya tim dan coach-coach kita itu juga pada sangat terbuka pikirannya dan menerima masukan-masukan kita. Jadi kayak kalian kalau kita punya ide, kalau misalkan kalimat ini dibikin lebih sedih gimana? Kita bisa eksperimen dulu, terus habis itu kita coba ulang-ulang sampai dapat. Nah, pengalaman itu yang bikin aku merasa lebih memperkaya skill aku juga gitu. Aku itu merasa itu berharga banget, dan untungnya dipertemukan dengan orang-orang yang terbuka pikirannya. Nah, dibanding pas lagi dubbingnya, kalau lagi ngerekam itu kan sendiri, jadi kan kayak harus fokus sendiri, dan jadi makanya aku ngerasa lebih berkesan ketika reading karena rame-rame. Terus kadang kita kayak keseripet dikit ya ketawa gitu kan gitu. Terus kita saling beli makanan, pesan makanan, sharing-sharing snack juga. Bukan gorengan dong tapi. Oh tentu, ada pisang madu juga ada. Jangan sedih, Bu Nani hadir juga. Tetap ya asupannya ya Pak Bu ya.